Eddie di hari berikutnya menemui Van Loan untuk meminta maaf. Dan Eddie memulai presentasinya di depan Van Loan dan ia tidak meminum minuman beralkohol. Dan Eddie pun menyiapkan jas agar ia bisa leluasa mengambil pilnya. Di saat membutuhkan, Eddie pun mencari ilmuwan untuk penyempurnaan pilnya. Eddie kepengen proses pil tadi cepat dibuat 6 bulan, harus jadi. Ilmuwan berkata bisanya 1-2 tahun, pas diiming-imingi duit baru sanggup 6 bulan. Eddie dicari polisi masalah di hotel, lalu Eddie menyewa pengacara, masalah itu akhirnya selesai. Ada rapat besar bisnis dengan Hank Hathout. Di dalam rapat, Eddie pun melihat Hank Hathout sedang sakit. Eddie pun tahu Hank Hathout pemakai seperti ia. Eddie sebelum meninggalkan kantor diberikan hadiah oleh Van Loan berupa apartemen yang mahal. Di jalan Eddie bertemu dengan rentenir meminta jatah 20 pil, kalau tidak semua mau dibongkar. Ditunggu hari Selasa, udah pinter lu ya. Di kantor, Eddie dan Van Loan menunggu Hank Hathout akhirnya datang, yang datang bininya. Bininya mengatakan Hank Hathout sedang sakit. Kalau sudah sembuh pasti datang. Pas lagi nganter bininya Hank Hathout ke depan kantor, Eddie melihat penjahat itu. Berarti penjahat bekerja dengan Hank Hathout. Pada saat Eddie ingin membutuhkan pilnya hilang. Di mana ya? Pilnya kok tidak ada. Ia pun balik ke kantornya untuk mencari. Pas lagi mencari, ada paket datang. Pas dibuka ada 4 tangan bodyguard. Eddie minta izin pulang. Di saat pulang, ia menonton TV. Ada pengacaranya yang disewa, bahwa pengacaranya itu bekerja dengan Hank Hathout. Jadi Eddie pun tahu siapa pengacaranya tersebut. Dia pula yang mengambil pil Eddie. Pas itu ada suara gedar-gedor pintu. Pas dilihat, si rentenir sudah datang. Rentenir itu tahu cara membuka pintu baja dengan las Eddie. Tampaknya sangat putus asa. Eddie pun ingat bahwa ia punya 1 di kaleng, lalu mengambilnya. Pas mau nelen, si rentenir masuk. Eddie kaget, pilnya jatuh di tempat pembuangan. Eddie pun kabur, lalu ditangkap dan dipukuli. Si rentenir telah mencairkan pilnya, jadi ia menyuntikkan ke tangannya. Dia tahu solusinya agar bertahan lama lewat aliran darah. Rentenir bertanya, di mana pilnya Eddie? Sudah tidak ada. Bohong loh. Rentenir menyuruh anak buahnya mencari. Kalian cari. Pas rentenir lengah, Eddie mengambil serpian kaca. Lalu rentenir itu ditusuk, darahnya pun keluar. Maka Eddie buru-buru meminum aliran darah tersebut, karena mengandung suplemen biar kuat menghadapi anak buah rentenir tersebut. Akhirnya anak buah rentenir mati semua dan Eddie mengetahui Hank Hathout sudah mati. Eddie datang ke rumah sakit, mengajak anak buah Hank Hathout untuk bekerja sama dengan bayaran tinggi untuk membunuh si pengacara. Akhirnya si pengacara dibunuh, lalu Eddie mengambil pilnya. Eddie mencalonkan sebagai senator. Pada saat yang bersama pula Van Loan datang menyelami Eddie. Eddie diajak kerja lagi, tapi Eddie menolaknya. Kalau Eddie menolak, maka Van Loan akan menutup produksi pilnya. Tapi Eddie sudah punya pil yang diproduksi sendiri, lebih canggih. Bahwa ia sedang memprediksi bahwa ada tabrakan bentar lagi. Bentar, maka Van Loan pun kaget bahwa Eddie gak bisa dianggap remeh. Tamat.